Assalamualaikum. Hai adik-adik. Perkenalkan, nama saya Yuanita. Saya Harum. Saya Nadia. Dan saya Lutfi. Kali ini kita akan membahas tentang alkali tanah, Dan halogen. yuk kita cek di tabel sistem periodik unsur atau biasa disebut dengan SPU. Pada SPU, logam alkali terdapat di sebelah kiri. Kemudian logam alkali tanah berada tepat di sebelah kanan logam alkali. Dan halogen berada di deretan kedua dari sebelah kanan. Pembahasan yang pertama adalah tentang logam alkali. Logam alkali adalah logam golongan 1A yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kenapa H atau hidrogen tidak termasuk dalam logam alkali? Karena hidrogen tidak memiliki karakteristik logam alkali. Selanjutnya, tentang logam alkali tanah. Logam alkali tanah adalah logam golongan 2A yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Dan yang terakhir adalah halogen. Unsur halogen merupakan unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A, terdiri dari fluor, klor, brom, iodium, dan astatit. Unsur pada golongan 1A dan 2A memiliki sifat yang hampir sama, yakni yang pertama, suatu reduktor, yang kedua, pembentuk basa, yang ketiga, mempunyai warna nyala yang indah. Warna nyala logam alkali golongan 1A. Litium berwarna merah crimson, natrium berwarna kuning emas, kalium berwarna lilac atau pink, rubidium berwarna ungu, cesium berwarna biru ungu. Warna nyala logam alkali tanah golongan 2A. Berilium berwarna putih, magnesium berwarna putih cemerlang, kalsium berwarna kuning keemasan, strontium berwarna merah, dan barium berwarna hijau apel. Sifat fisika logam alkali golongan 1A dan logam alkali tanah golongan 2A. Kedua logam ini memiliki sifat fisika yang sama. Dari litium ke francium dan dari berilium ke rubidium, kecepatan, jari-jari atom, volume atom, reduktor, dan basanya semakin bertambah. Dan titik didih, titik leleh, kekerasan, dan energi ionisasinya semakin berkurang. Sifat kimia unsur golongan alkali. Yang pertama yaitu sangat reaktif, mudah terbakar oleh O2 dari udara, sehingga harus disimpan dalam minyak tanah. Pada pembakaran selalu terbentuk peroksida. Berikut adalah persamaan reaksinya. Yang kedua, bereaksi sangat hebat dengan air, di mana makin ke bawah reaksinya semakin hebat, disertai timbulnya panas. Berikut adalah persamaan reaksinya. Yang ketiga yaitu mudah bereaksi dengan asam, membentuk garam dan gas hidrogen. Berikut adalah persamaan reaksinya. Yang keempat, dapat bereaksi langsung dengan halogen membentuk garam. Berikut adalah persamaan reaksinya. Yang kelima, dapat bereaksi dengan air membentuk basa. Berikut adalah persamaan reaksinya. Yang keenam, yaitu bereaksi dengan oksigen membentuk oksida basa. Berikut adalah persamaan reaksinya. Yang ketujuh, dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Berikut reaksinya. Yang kedelapan, dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Berikut reaksinya. Kemudian, kita akan membahas halogen. Unsur-unsur halogen jika bereaksi dengan unsur-unsur dari logam akan membentuk garam. Dari situlah asal-muasal nama halogen diberikan pada unsur-unsur golongan 7A ini. Konon, istilah halogen berasal dari bahasa Prancis dan pertama kali digunakan oleh seorang ilmuwan Swedia yang bernama John Jacob Berzelius.
Halogen secara harfiah diartikan sebagai pembentuk garam. Berasal dari kata halo yang berarti laut atau garam dan gen yang berarti membentuk. Jika disatukan, maka akan mempunyai arti pembentuk garam. Sifat kimia halogen yang pertama, larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalid. Larutan halogen dalam air disebut dengan aqua halogenida yang bersifat oksidator. Yang kedua, dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk asam halogenida. Reaksi antara H2 dan Cl2 dipercepat dengan adanya sinar matahari sebagai katalisator. Reaksi ini dapat berlangsung karena pengaruh sinar matahari disebut dengan reaksi fotosintesa. Yang ketiga, reaksi dengan basa yang membentuk garam. Yang keempat, reaksi dengan logam halogen yang bereaksi dengan logam yang menghasilkan logam halogenida dengan bilangan oksidasi yang tinggi. Sifat fisika halogen. Yang pertama, jari-jari atom. Semakin ke bawah, semakin besar. Yang kedua, kelarutan. Semakin ke bawah, semakin kecil. Yang ketiga, energi ionisasi. Semakin ke bawah, semakin kecil. Yang keempat, keelektronegatifan. Semakin ke bawah, semakin kecil. Yang kelima, sifat logam, meliputi titik didih dan titik leleh. Semakin ke bawah, semakin besar. Dan yang terakhir, kestabilan atau kereaktifan. Semakin ke bawah, semakin kecil. Reaksi alkali dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Persamaan umum reaksi antara logam alkali yang disimbolkan dengan M dengan halogen yang disimbolkan dengan X sebagai berikut. 2M plus X2 menghasilkan 2MX. Contoh, 2Li plus Cl2 menghasilkan 2LiCl atau litium klorida. 2Na plus Cl2 menghasilkan 2NaCl atau natrium klorida. Dengan M sebagai Li dan Na, X sebagai Cl, MX sebagai LiCl dan NaCl. Reaksi alkali tanah dengan halogen. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen dengan cepat membentuk garam halida. Seperti golongan alkali, reaksi ini menghasilkan garam. Daya listrik halida dari logam alkali tanah memiliki garam yang baik, namun tidak lebih baik daripada halida alkali, tetapi sangat buruk pada halida berilium. Contoh, Ca ditambah Cl2 menghasilkan CaCl2. Mg ditambah I2 menghasilkan MgI2. Kegunaan halogen. Yang pertama ada HF, biasa digunakan untuk mengukir kaca. Yang kedua ada NaF, biasanya digunakan sebagai obat pembasmi serangga pada kayu. Yang ketiga ada HCl yang digunakan untuk membersihkan permukaan logam dari karat. Yang keempat ada NaClO yang digunakan sebagai zat pemutih. Yang kelima ada NaBr yang biasa digunakan sebagai obat penenang saraf. Yang ketujuh ada AgBr yang biasa digunakan sebagai zat pekat cahaya pada film fotografi. Yang ke-8 ada I, biasa digunakan sebagai obat luka. Kegunaan alkali tanah. Yang pertama, berilium digunakan pada kaca dari sinar X. Yang kedua, CaSO4 digunakan dalam pembuatan gips yang berfungsi untuk membalut tulang yang patah. Yang ketiga, SrNO3 digunakan sebagai pemberi warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. Yang keempat, MgO digunakan sebagai pelapis tungku. Dan yang terakhir, BaSO4 digunakan sebagai pewarna pada plastik. Kegunaan logam alkali golongan 1A.
Unsur Li digunakan pada anode baterai, paduan logam dengan Al dan Mg untuk badan pesawat, zat adiktif pelumas. Selanjutnya yaitu unsur Na digunakan sebagai pendingin reaktor nuklir, melunakkan air sada, industri kertas. Yang ketiga penyedap, pengawet makanan. Yang keempat soda kue, campuran minuman berkarbonasi. Yang kelima zat pengelantang atau bleaching atau pemutih untuk kain. Yang terakhir yaitu untuk industri sabun dan tekstil. Unsur K digunakan pada pupuk, bahan peledak, pengawet daging, zat adiktif makanan atau campuran garam dapur, larutan PK untuk disinfektan, dan yang terakhir pengisi alat pemadam api. Yang selanjutnya yaitu RB digunakan pada katode lampu, CS juga digunakan pada katode lampu. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang logam alkali, alkali tanah, dan halogen. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.